Bismillah. Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Saudara sekalian, Bapak Ibu jamaah salat Isya yang berbahagia, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat anugerahnya sehingga kita dimudahkan olehnya untuk bisa menjalankan salat Isya dengan berjamaah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan dan curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikut yang setia hingga yaumil qiyamah, dan semoga syafaat beliau untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan malam ini kami ingin menyampaikan sebuah ayat Al-Quran yang akan menjadikan diri kita ini adalah manusia berkarakter sebagai seorang yang berakhlakul karimah, ya, karakter sebagai seorang muslim yang senantiasa mempunyai tingkah laku perbuatan yang mulia. Dan memang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi ini adalah dalam rangka untuk menyempurnakan akhlaknya umat manusia. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan bahwa innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kami diutus, kata Rasulullah, adalah dalam rangka untuk utammima, itu artinya menyempurnakan akhlak umat manusia. Makanya ketika Rasulullah saat itu sudah dikasih oleh Allah, yaitu diturunkan ayat Al-Quran Al-Alaq, ya, ayat 1-5, berarti itulah menjadi kewajiban Rasul untuk menyampaikan firman Allah ini, yaitu dalam rangka untuk menata masyarakat yang dulu dikenal dengan istilah masyarakat jahiliyah, sehingga Allah utus Kanjeng Rasul Muhammad SAW ini untuk memperagakan, untuk mempraktekkan, untuk bagaimana cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita katakan bahwa Al-Quran itu merupakan tataran nilai, Al-Quran itu merupakan kalam ilahi yang sifatnya masih berupa hal yang sifatnya abstrak atau metafisik, peragaannya adalah bagaimana Rasulullah hidup pada saat itu. Maka kita katakan akhlaknya Rasul itu ya Al-Quran. Sehingga suatu ketika Rasulullah setelah meninggal beliau, kemudian Ibunda Aisyah itu ditanya, bagaimana tuh akhlaknya Rasul itu? Yaitu kana khuluqul Quran, bahwa Rasulullah itu akhlaknya akhlak Al-Quran. Jadi Quran berjalan itu ya Kanjeng Rasul, gitu ya. Jadi Quran berjalan itu ya Rasulullah Muhammad SAW. Praktek bagaimana menjalankan konsep Quran itu ya diperagakan oleh baginda Rasul sebagai utusan Allah yang memahami betul tentang isi kandungan firman Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Sehingga sudah sekalian rahimakumullah, di dalam surat Al-Furqan yang akan kita kaji ini, yaitu dari ayat 63-77 nanti, itu memperagakan tentang manusia yang berakhlak mulia, manusia yang di Al-Quran dikatakan ibadur rahman. Ibad itu adalah jamak daripada abdun, yang artinya hamba, atau istilahnya makhluknya Allah yang mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan ibadur rahman. Dan ini kalau kita cermati, kita kaji, bahkan mungkin kita teliti, sekitar ada 11 ya karakteristik daripada orang-orang yang berakhlak mulia. Nah, pada kesempatan berbahagia kali ini nanti kita baca, kita telah, kita kaji, walaupun tidak sampai 11 atau mungkin belum selesai malam hari ini, boleh jadi kita lanjutkan di malam-malam berikutnya ketika saya ngaji. Baik, Bapak yang saya hormati, terdapat dalam surat Al-Furqan, ya. Al-Furqan itu artinya pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Jadi Al-Quran itu dikatakan dalam ulumul Quran, mana lain daripada Al-Quran, nama lain daripada Al-Quran, ya, itu adalah Al-Furqan. Al-Furqan artinya adalah pembeda.
mana yang hak dan mana yang batil, mana yang salah dan mana yang benar. Ya, jadi artinya adalah hadirnya Quran, turunnya Al-Quran Karim itu adalah untuk memilah, memilih, yang membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang salah dan mana yang benar. Makanya saudara sekalian, ketika ada orang yang mempunyai argumentasi bahwa tanpa bimbingan wahyu, hanya sekedar akal saja, sebenarnya manusia bisa, yaitu memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Boleh jadi, silahkan berpendapat seperti itu. Tapi karena kita adalah orang beriman, ternyata kemampuan akal dalam memilih dan memilah mana baik dan mana buruk itu masih kadangkala banyak zonnya, banyak prasangkanya, ya, sehingga kebenarannya pun juga masih subjektif, ya, tidak objektif. Maka kemudian kita sebagai orang beriman dalam rangka untuk menilai baik dan buruk, dalam rangka untuk menilai akhlak itu adalah karimah atau madmumah, ya, itu kita kembali kepada konsep wahyu, yaitu Al-Quran yang Allah firmankan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, saudara-saudara rahimakumullah, ini nanti akan kita sampaikan sebagai timbangan, sebagai alat ukur untuk melihat diri kita. Sudahkah kita menjalankan konsep ini? Ya, sudahkah kita mempraktekkan konsep ini? Ya, sudahkah kita ini kemudian mengaplikasikan ayat ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, inilah setelah kita kaji, insya Allah menjadi introspeksi, muhasabah diri kepada kita sekalian, supaya kita menjadi orang yang bahagia dunia hingga di akhirat kelak, insya Allah. Baik teman-teman sekalian, Bapak jamaah salat isya yang berbahagia, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatamahumul jahiluna qalu salama. Ya, yang artinya wa ibadur rahman, yang disebut dengan ibadur rahman itu adalah yang pertama alladzina yamshuna 'alal ardi, orang yang berjalan di atas atau di muka bumi ini itu dalam keadaan haunan. Haunan itu adalah penuh tawadhu diri, penuh rendah hati. Rendah hati dengan rendah diri beda enggak, Pak? Beda, ya. Rendah hati itu tawadhu, tidak sombong, tapi kalau rendah diri minder. Nah, jadi kita ini harapannya bukan rendah diri tapi rendah hati. Baik, jadi haunan di sini artinya adalah orang yang jalan di muka bumi ini dalam keadaan tawadhu, dalam keadaan tidak sombong, dalam keadaan tidak punya sifat takabur, ya, dalam keadaan rendah hati. Nah, ini yang pertama. Jadi yang pertama adalah orang yang jalan di muka bumi ini yaitu penuh dengan ketawadhuan. Kemudian wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengganggu dengan tutur kata yang negatif, mungkin menjelekkan, ya, bahkan mungkin mengintimidasi, ya, mengeluarkan tutur kata yang menyakitkan, tidak dibalas dengan yang menyakitkan, tidak dibalas dengan kejelekan, tapi mereka malah mengatakan salaman, yaitu sebuah kalimat yang menyejukkan hati, ya, tidak dibalas dengan sesuatu kalimat yang menyakitkan, tapi justru menyampaikan atau dijawab dengan kalimat yang menyenangkan hati, yaitu dengan istilah Al-Quran adalah salaman, dalam keadaan yang mendamaikan, membahagiakan, dan menyenangkan. Ini yang pertama. Jadi kalau kita baca tafsirnya adalah yang pertama, orang yang disebut dengan ibadur rahman, orang yang dikenal dengan hamba Allah yang mempunyai akhlak yang mulia, ya, itu adalah as-salihuna yamshuna alal ardi bisakinatin mutawadhi'ina, yaitu orang yang as-salihun, orang yang baik, orang yang soleh, kemudian yamshuna alal ardi, berjalan di atas bumi ini bisakinatin, dengan tenang, mutawadhi'ina, dengan penuh dengan ketawaduan, tenang dia jiwanya, ya, kemudian tawadhu, ya, tidak sombong. Dia kemudian mempunyai sifat yang rendah hati, gitu kan. Hadirin rahimakumullah, yang namanya potensi sombong siapapun juga itu ada, gitu kan. Memang itu sifat manusiawi. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya lihat latar belakang sombong itu boleh jadi diawali dari sifat namanya ujub. Ujub itu artinya apa, Pak? Bangga diri, bangga terhadap apa yang dimilikinya. Maka kalau kita lihat dalam kajian akhlak itu, kenapa orang kok timbul sifat sombong? Boleh jadi karena memang Allah takdirkan dirinya secara fisik
orangnya cakep, secara fisik mungkin cantik gitu ya, bisa jadi sombong dia, bangga diri terhadap dirinya kan, gitu. Atau ditakdirkan oleh Allah dengan kecerdasan intelektual yang luar biasa, maka kemudian pun lahir sifat yang namanya sombong. Nah, kita lihat dalam catatan sejarah orang-orang yang cerdas secara intelektual, tapi justru malah jauh dengan Allah, bahkan justru merasa dirinya paling hebat, paling luar biasa. Di antaranya siapa yang kemarin saya katakan yang menemukan hitungan 24 jam itu? Raja siapa? Namrud ya. Raja Namrud itu dalam penelitian kan beliau yang menentukan bahwa sehari semalam ada 24 jam. Nah, ini kemudian sombong dia. Kecerdasan intelektualnya. Atau arsiteknya Fir'aun, siapa? Haman ya, bukan Hammam, tapi Haman pakai N terakhir. Itu arsiteknya arsitek ulungnya zaman Fir'aun, Raja Mesir ya, Ramses III itu. Jadi artinya punya kecerdasan intelektual tinggi, tapi kemudian potensi sombong ada. Sehingga saya katakan tadi bahwa semua manusia itu ada potensi untuk sombong itu. Tapi saudara sekalian rahimakumullah, karena diri kita adalah kepingin punya akhlak yang mulia, karena kita kepingin mempunyai jiwa yang baik gitu ya di hadapan Allah Ta'ala, maka ini pun harus kita sirnakan, kita hilangkan. Dan sebenarnya tidak pantas, tidak layak sebenarnya kita ini adalah menjadi orang yang sombong. Baik, itu masalah ilmu. Boleh jadi juga masalah jabatan. Orang yang punya jabatan ya, orang yang sekarang baru berkuasa misalnya, itu adalah sungguh sangat mudah dihinggapi penyakit yang namanya apa? Sombong, gitu kan, punya kekuasaan. Ya, suaranya didengar misalnya, disaksikan banyak orang, dipercaya dan seterusnya, ini potensi sombong sangat besar sekali. Baik, itu orang yang punya jabatan. Kemudian orang yang punya harta kekayaan, itu pun juga sama, mudah sekali untuk disuguhi sombong. Orang yang pintar ngomong, non sewu, seperti saya ini bicara terus, itu juga sombong adalah ada juga. Jadi singgap yang namanya sebesit kecil saja, hinggap di dalam diri pikiran seseorang, termasuk saya misalnya, sifat sombong akan muncul. Nah, inilah hadirin rahimakumullah, kita harus hati-hati betul dengan sifat ini. Nah, kita kepingin setelah mengkaji ayat ini betul bahwa kita yamsuna alal ardh. Ketika kita nanti berjalan di muka bumi ini, kita hidup di muka bumi ini, itu adalah dalam keadaan haunan, dalam keadaan penuh ketawaduan, ya, dalam keadaan yang namanya tidak sombong. Karena apa saudara sekalian rahimakumullah, Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda bahwa ternyata Rasul mengingatkan kepada kita, la yadkhulul jannah. Ya, tidak akan masuk surga itu mangkana fi qalbihi, ya, barang siapa yang di dalam hatinya itu adalah ada sifat yang namanya al-kibr, sombong. Ya, jadi tidak akan masuk surga apabila di dalam hatinya sekecil apapun ada yang namanya sombong. Sebenarnya sudah sekalian rahimakumullah, yang berhak punya sifat sombong itu hanya dialah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam Asmaul Husna itu sifat namanya sombong disebut dengan al-mutakabbir ya. Al-Mutakabbir, yang punya sifat Al-Mutakabbir, jadi sifat Asmaul Husna Allah itu yang kita hafal itu memang harus kita teladani. Kita bisa mencontoh sifat-sifat Asmaul Husna itu. Ketika kita lihat bahwa Allah punya sifat As-Sabur, yaitu zat yang maha sabar, kita pun inginnya jadi manusia yang sabar. Itu kita contoh. Ketika Allah adalah Al-Ghafur, yang maha pengampun, kita pun jadi manusia mudah memaafkan orang lain, gitu ya. Kemudian Allah mempunyai sifat Al-Karim yang maha mulia, kita pun kepingin hidup di dunia itu penuh dengan kemuliaan, gitu kan. Kemudian ketika Allah mempunyai sifat yang namanya Al-Musawwir, yaitu zat yang maha membentuk rupa, kita kepingin menjadi manusia itu diberi akal untuk senantiasa bisa mempunyai kreativitas di dalam hidup ini, kan gitu ya. Jadi semua Asmaul Husna itu boleh dicontoh oleh kita sebagai manusia, karena ketika kita mencontoh menteladannya Asmaul Husna, berarti kita sebenarnya adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak boleh itu hanya satu, yaitu apa? Al-Mutakabbir, zat yang maha sombong, karena itu adalah pakaiannya Allah, miliknya Allah Ta'ala. Yang lainnya tidak boleh, makhluk tidak bisa mempunyai sifat yang namanya Al-Mutakabbir tadi, gitu Pak ya. Jadi, nah oleh karena itu ini harus kita sinarkan, harus kita hilangkan. Ya, makanya ini sombong betul-betul menjauhkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kalau kita perhatikan bahwa makhluk di dunia ini yang saat itu kita lihat di dalam Al-Quran memperagakan sifat sombong, itu siapa Pak? Iblis, laknatullah alaih. Kenapa iblis dikatakan makhluk yang sombong? Ya, saat dikatakan kenapa engkau tidak mau sujud gitu ya pada Nabi Adam alaihissalam gitu kan?
Ya, karena asalnya lebih baik, lebih mulia. Ya, khalaqtahu min tin, engkau ciptakan dia dari tanah, wa khalaqtani min nar, engkau ciptakan diriku dari api. Aku lebih mulia, ana khairum minhu. Aku lebih mulia daripada Nabi Adam, gitu kan? Atau dia surat Al-Baqarah dikatakan aba wastakbar wa kana minal kafirin, ya, namanya iblis itu adalah enggan dan istikbar, yaitu merasa dirinya sombong. Wa kana minal kafirin, dan termasuk makhluk yang ingkar, kafir kepada Allah taala. Jadi peragaan iblis, ya, yaitu menjadi makhluk yang pertama kali sombong, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu adalah turun temurun sampai sekarang pun sifat sombong akan selalu ada di lingkungan sekitar manusia dan jin ini. Ya, sehingga kita mencoba untuk nomor satu ini kita perhatikan, mari Bapak Ibu Saudara sekalian rahimakumullah, ketika kita ini berjalan di muka bumi ini, ketika kita ini hidup di muka bumi ini, yaitu hindarilah sifat sombong. Saudara sekalian rahimakumullah, suatu ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasul, ada teman kita ini pakaiannya rapi, indah, elok rupawan, kendaraannya bagus, sendalnya pun bagus, itu apakah dia sombong ya Rasul? Apa jawab Rasul? Belum tentu. Ya, karena Rasul mengatakan bahwa yang disebut sombong, kata Rasulullah, itu adalah batorul haq wa ghamtun nas. Nah, jadi kriteria sombong itu ada dua, yaitu batorul haq, itu artinya menolak kebenaran, ya, kemudian wa ghamtun nas, yang kedua adalah meremehkan orang lain. Ya, menolak kebenaran itu apa? Al-Quran, hadirin rahimakumullah, itu adalah kalam ilahi, itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang kok menolak isi kandungan Quran, menolak daripada perintah yang ada dalam Al-Quran, itu berarti dia sombong, tidak mau menerima kebenaran Al-Quran. Ya, kalau kita lihat di awal dakwah Islam, ketika orang jahiliyah tidak mau menerima Al-Quran sebagai kalam ilahi yang harus diyakini, dipercaya dalam rangka untuk mengatur diri hidupnya bahagia dunia akhirat, kemudian kok tidak mau nolak ini kebenaran yang diperolehkan Rasul pada saat itu, maka mereka dikatakan sombong, ya, karena batorul haq, menolak kebenaran. Yang kedua, yaitu ghamtun nas, meremehkan orang lain, ya, menganggap dirinya lebih daripada yang lainnya sehingga yang lainnya diremehkan. Nah, itu sombong itu. Ya, kemudian menunjukkan egonya, menunjukkan apa istilahnya, kepinterannya, kelihayannya, kepakarannya misalnya, dan sebagainya. Ini sombong biasanya. Ya, ini hati-hati sekali, ya. Jadi meremehkan kepada orang lain berarti itu adalah ghamtun nas, ya, meremehkan orang lain. Ini harus kita sertakan, kita hilangkan dalam diri kita. Caranya adalah bagaimana? Caranya, mari kita kembali kepada konsep di mana diri kita awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dari sesuatu yang hina, kemudian jadilah diri kita seperti ini. Sehingga apa yang kita miliki ketika menjadi potensi untuk sombong, itu tidak kita gunakan untuk sombong. Tadi saya katakan bahwa sombong itu boleh jadi karena kita diberi oleh Allah Ta'ala kecakapan dalam berpikir, atau boleh jadi diantara kita diberi kecakapan, kecantikan, ya, kegantengan dan seterusnya, tubuh yang bagus misalnya, bisa jadi sombong. Atau mungkin mempunyai jabatan yang tinggi, atau mungkin, ya, mempunyai harta yang banyak, itu sangat potensial sekali untuk memiliki sifat sombong, gitu kan? Maka dari itu, ya, hal semacam itu harus kita sertakan, kita hilangkan. Caranya adalah kita kembali ke konsep diciptakannya awal diri kita manusia ini adalah manusia yang hina, manusia yang tidak bisa apa-apa, bahkan terlahir di muka bumi juga nggak bawa apa-apa, nggak berpakaian dan seterusnya. Nah, ketika tahu bahwa diri kita adalah dari asalnya seperti itu, maka insya Allah sifat sombong akan kita hilangkan, kita sertakan, gitu ya. Dan memang hadirin rahimakumullah, kadang-kala Allah juga sering mengingatkan ketika kita melakukan suatu amal perbuatan negatif, yaitu sombong misalnya, kadang-kala kemudian Allah tunjukkan itu kelemahan kita, ya. Itu penting sekali, segera introspeksi diri kalau suatu ketika Allah ingatkan dengan sesuatu yang mungkin menyakitkan diri kita, entah itu musibah atau penyakit atau mungkin masalah yang nggak kunjung selesai masalahnya, gitu ya. Itu sebenarnya teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita adalah melakukan sifat namanya apa? Sombong. Kita hindarkan, kita hilangi. Nah, kemudian yang berikutnya, di samping kita ini berusaha untuk tidak sombong, dan kita berlatih, Pak. Ini yang kedua, yang berlatih ini artinya apa? Ketika ada orang yang menyakiti diri kita, mengeluarkan tutur kata yang negatif kepada kita, kita boleh jadi dicaci maki. Boleh jadi kita ini adalah diintimidasi, ya, kemudian dibuat bagaimana kita malu misalnya di depan umum misalnya, gitu ya. Tapi ingat, kita tetap menjawab dengan qalu salaman. Anggap ada mereka adalah orang yang nggak tahu.
Sehingga dalam ayat tadi dikatakan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Ya, tafsirnya dikatakan di sini yaitu wa idza khatabahumul jahlatu sufaha bil adza ajabuhum bil ma'ruf minal qaul. Jadi kalau seandainya ada orang juhala sufaha, itu artinya adalah orang yang bodoh tapi kemudian menyakitkan dalam tutur katanya dengan kalimat yang negatif, ajabuhum, mereka orang yang disebut dengan ibadur rahman tadi itu menjawab bil ma'rufi, dengan ma'ruf, dengan baik, yaitu minal qauli, dengan perkataan yang ada. Jadi ketika dikatakan kata-kata negatif pada diri orang yang disebut ibadur rahman tadi, maka kemudian balasannya adalah yang baik, yang tidak dibalas dengan yang jelek. Wa khatibuhum khitaban yaslamuna fihi minal itsm. Dan mereka diajak bicara, ya, dibalas dengan khitaban yaslamuna, yaitu khitab atau perkataan yang menyelamatkan, mendamaikan, menyejukkan, menyenangkan, ya, daripada minal itsm, daripada kejelekan. Jadi ini yang harus kita miliki, bagaimana dengan ketenangan batin kita, dengan kita tidak sombong tadi. Ketika ada orang yang menyakiti diri kita dengan kalimat kata yang negatif, maka jawaban kita adalah dibalik dengan kebaikan. Wa min muqabalatil jahil bijahla, yaitu jangan sampai kemudian kita balas dengan sesuatu yang negatif pula. Nah, itu sebenarnya tidak konsep Islami. Rasulullah mengajarin kepada kita, ketika ada orang yang menyakiti kita, orang-orang yang bertutur kata negatif, maka kita pun balas dengan yang positif, ya, supaya kebaikan itu senantiasa menyebar di sekitar lingkungan kita. Baik, ini yang pertama, yaitu bagaimana diri kita mari kita jadikan sebagai seorang ibadur rahman, yaitu untuk hilangkan sifat sombong di dalam diri kita dan sifat sabar di saat ada orang yang mencaci maki, menjelek-jelekan kita pun menjawab dengan hal yang positif. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, walladzina yabituna lirabbihim sujjatan wa qiyaman. Orang yang kedua yang nanti dikatakan oleh Allah sebagai ibadur rahman, orang yang disayang oleh Allah Ta'ala, itu memiliki alladzina, mereka orang yang yabituna, mereka di tengah malam ketika tidur itu kemudian bangun untuk lirabbihim sujatan wa qiyaman, munajat kepada Tuhan mereka dalam keadaan sujud dan dalam keadaan qiyamul lail. Nah, ini jadi yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, akhlak mulia yang harus kita miliki adalah kita biasakan, yaitu bagaimana bisa bangun malam di sepertiga malam. Ingat, Allah sudah memberikan sinyal kadangkala bahwa diri kita ini tambah usia, tambah umur, ternyata kalau tidur lama-lama malam itu ya pegel semua itu. Capek maksud saya. 3 atau 4 jam atau 5 jam sudah capek itu, ya. Kalau misalnya kita tidurnya jam 10 misalnya, ya, 10, 11, 12, 1, 2, 3 itu sudah 5 jam itu, Pak, itu capek itu sudah, Pak. Kita kemudian sinyal alamiahnya itu sudah bangun itu, ya. Boleh jadi kita ke belakang, ya, buang air kecil, ya, dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya sinyal untuk bagaimana jangan tidur lagi. Harusnya apa, Pak? Sholat tahajud itu loh. Ya, sebenarnya Allah sudah mendesain diri kita itu supaya mudah untuk kembali ke surganya Allah itu sedemikian rupa. Yang jadi masalah itu kita itu mudeng maupun enggak. Jadi istilah sinyal yang Allah berikan kepada kita ini paham enggak gitu. Nah, kita semuanya ini yang berjamaah ngaji bersama dengan saya di Anur ini, ayolah kita coba perhatikan betul ini. Ya, kita perhatikan betul sinyal Allah Ta'ala ketika kita bangun di sepertiga malam, yang tadi saya katakan sudah capek tidur malam hari itu, segera kita menempatkan untuk munajat, ya, untuk qiyamul lail, untuk sholat tahajud, ya, munajat di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, ini penting sekali. Makanya dalam tafsir di sini dikatakan, yaitu orang yang walladzina yukthiruna min sholatil lail mukhlishina fiha lirabbihim. Yaitu orang yang yukthiruna min sholatil lail, memperbanyak untuk sholat lail, qiyamul lail. Mukhlishina fiha lirabbihim, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, menuju kepada Tuhan mereka. Mutadzallilina lahu bisujud wal qiyam, yaitu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sujud wal qiyam dan berdiri menjalankan qiyamul lail. Saudara-saudara rahimakumullah, salat tahajud itu ternyata secara ilmiah pernah diteliti oleh seorang peneliti, Dr. Ahmad Soleh, ya. Itu beliau mempunyai catatan atau istilahnya saat itu S3 disertasi. Disertasinya ini adalah tentang salat tahajud. Ditemukan dalam bukunya itu, kemudian, ya, disertasinya berubah jadi buku, ya.
yang judulnya sholat tahajud itu ternyata meningkatkan daya imun itu apa? Kekebalan tubuh. Karena sholat tahajud itu kekebalan tubuh. Ya, dengan keahlian beliau, walaupun secara keilmuan saya tanya itu ketika saya ketemu beliau, S1-nya itu Yayan dulu ya, kemudian S2-nya IKIP, S3-nya kedokteran Pak itu setelah itu saya tanya, inilah mahasiswa pertama kali dan yang terakhir, bukan dokter tapi S3-nya apa? Kedokteran. Nah, setelah itu ditegur oleh BAD, soalnya tidak boleh, jadi harus apa? Linear gitu kan. Jadi orang pertama dan yang terakhir, walaupun ya lulus juga akhirnya gitu kan. Akhirnya beliau sekarang seingat saya menjabat jadi apa? Dekan Fakultas Kedokteran di UIN Sunan Ampel ini ya. Jadi artinya menemukan sebuah penelitian ilmiah bahwa orang yang sholat tahajud dengan ikhlas dalam menjalankannya itu kekuatan daya imunnya itu menjadi tambah meningkat itu dalam dirinya ya. Dan itu saya kira wajar sekali, apalagi yang namanya di pagi hari gitu kan, suasana yang hening, kemudian munajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, itu sangat tepat sekali kalau digunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, daya imunnya kuat. Makanya kalau kita lihat dalam surat As-Sajdah dikatakan Allah berfirman tentang gambaran orang yang salat tahajud itu, tatajafa junubuhum anil madaji, yaitu yang namanya lambung mereka itu dijauhkan dari madaji, itu adalah dari tempat tidurnya. Untuk apa? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, yaitu mereka itu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khaufan wa tama'an. Khaufan itu merasa takut ya, wa tama'an dan penuh harap. Artinya apa? Takut akan siksanya Allah, wa tama'an dan penuh harap agar amalannya itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka adalah senantiasa menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Ini konsep daripada orang yang sholat tahajud ya, bagaimana di tengah malam menjauhkan dirinya, yaitu menjauhkan lambungnya itu dari tempat tidur. Maksudnya apa? Ya bangun dia mulai. Ya, sehingga sudah sekarang Bapak Ibu yang saya hormati, dengan dia mulai ini, kalau tadi saya katakan meningkatkan daya imun secara kesehatan, tapi secara amaliyah ternyata itu menjadi salah satu kuncinya masuk surga. Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, ada 4 itu kunci mudah kita masuk surga. Saat Rasulullah berada di kota Yasrib, saat itu Rasul dari Mekah ke Yasrib ya, awal-awal di Yasrib itu beliau bersabda seperti ini, ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, sebarkanlah salam. Kemudian wasilul arham, sambunglah tali silaturahmi. Ini pesan moral beliau pertama kali ketika berada di Madinah itu, di Yasrib. Kemudian watut'imut ta'am ya, dan yang keempat adalah wasallu bil-laili wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalam. Artinya begini, wahai manusia, amalan yang pertama afsus salam, sebarkanlah salam ya. Kita berjumpa dengan teman kita, berjumpa dengan saudara kita, berjumpa dengan siapapun kaum muslimin ini, yaitu mari kita biasakan mengucapkan apa? Assalamualaikum. Salam ini betul-betul menjadi iri itu orang Yahudi karena salam kita ini. Karena salam kita ini kan mendoakan kepada orang yang kita temui ya, dan saling mendoakan di situ kan jawabannya. Yang nama salam itu kan assalamualaikum, semoga keselamatan kesejahteraan untukmu, warahmatullahi dan rahmat Allah, wabarakatuh dan berkahnya Allah semoga juga untuk dirimu. Nah itu kan doa yang luar biasa. Makanya orang Yahudi saat itu merasa iri atau istilahnya merasa apa ya, dengki atau nggak seneng itu, kok salamnya Nabi Muhammad dan sahabat kok begitu indahnya doanya gitu ya. Kenapa orang Yahudi kok nyambung? Ya karena agamanya Yahudi ini kan juga agama samawi ya, artinya kitab yang dianut dipakai juga kitab Taurat kan, yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam ya. Sehingga hadirin rahimakumullah, kata Rasulullah tadi, untuk menjadi orang yang bisa masuk surga kuncinya ada 4. Yang pertama adalah afsus salam, sebarkanlah salam. Yang kedua, insya Allah yang nomor 1 ini sudah kita biasakan ya, insya Allah semoga mudah kita masuk surga ya, amin Allahumma amin. Yang kedua yaitu wasilul arham. Apa itu? Sambung tali silaturahmi. Ngaji kita ini Pak di Masjid An-Nur ini, menurut saya musola An-Nur kita ini,
Ini kita niati juga silaturahmi Pak ya. Kadang-kadang kita ketemu ngumpul kayak gini tuh angel ya, karena kesibukan kita ya. Kemudian kita adakan untuk memakmurkan musola kita ini, kita ngaji seperti ini, kita ketemu, kita berjabat tangan ya, kita berjumpa, ngobrol, ngalor itu adalah silaturahmi. Ini wasilul arham. Sambunglah tali silaturahmi, karena kita nggak sempat untuk berkunjung ke rumah-rumah kita masing-masing, nggak bisa gitu kan, waktunya yang sangat luar biasa ya, padat. Tapi kita kemudian ada media, ada sarana berupa ngaji ini, kita kumpul bersama, kita bersalaman, jabat tangan ya, kita ngobrol dan seterusnya. Baik, itu jadi wasilul arham yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu dikatakan dengan kalimat watut imut ta'am, memberi makan. Biasakanlah kita memberi makan, dan ini saya lihat sudah dipraktekkan oleh kaum muslimin. Begitu senang bahagianya kita melihat, menyaksikan beberapa masjid musola ya hidup di sana, dan kaum muslimin mendukung sekali, yaitu mempraktekkan watut imut ta'am ini, membawa sedekah berupa makanan, saling memberi makanan gitu kan ya. Ini praktek untuk masuk surga, kuncinya itu ya ini, lebih mudah gitu kan. Semampunya bagaimana kita menghidupkan musola masjid itu dengan tutimut ta'am tadi. Ada istilah sekarang namanya Jumat berkah. Setiap masjid, Insya Allah di masjid-masjid mana ya itu ada semuanya itu ya, alhamdulillah. Jadi ini artinya mempraktekkan itu timut ta'am, dan kaum muslimin sadar betul sedekah makanan atau tutimut ta'am tadi itu bukan berarti menjadikan dirinya kekurangan materi, enggak, menjadi miskin, enggak. Jadi sedekah yang ada itu justru akan memberikan keberkahan di dalamnya dan melancarkan rezekinya Allah yang akan turun kepada diri mereka. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat, nah ini yang keempat tadi saya katakan, wasallu billaili wan nasu niyam. Salatlah kalian gitu kan di tengah malam, yang mana wanas niyam, manusia pada saat itu sedang tidur gitu kan. Jadi salatlah kita malam hari itu ya, kemudian sedang manusia yang lainnya tidur. Salat lain. Nah, kalau itu sudah dikerjakan maka tadkhulul jannah, engkau akan masuk surga bisalam, dengan penuh kedamaian, dengan penuh ketentraman. Ini harapan kita Bapak Ibu yang saya hormati ya. Jadi sekali lagi kuncinya masuk surga kalau dalam hadis tadi adalah ada 4. Yang pertama, tebarkan salam, sebarkan salam. Yang kedua, sambung silaturahmi, sambung ya. Dan yang ketiga, memberi makanan itu ya. Yang keempat salat lain. Insya Allah Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah mudah kita amalkan ya, sehingga semoga kita dimudahkan juga untuk masuk surganya Allah Ta'ala. Baik, jadi ini yang kedua, walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyaman. Ya, kalau di dalam tafsirnya dikatakan yaitu walladzina yukthiruna min sholatil lail mukhlisina fiha lirabbihim, yaitu orang yang memperbanyak sholat lail dalam keadaan ikhlas fiha lirabbihim, yaitu dalam beribadah sholat lail tadi ikhlas lirabbihim, kepada Tuhan mereka, jangan kepeksa Pak. Ketika saya ketemu dengan Dr. Soleh tadi, saya tanya, itu yang diteliti kebetulan santri-santri Hidayatullah yang di Surabaya itu. Jadi santri-santri cabangnya Al-Buran. Jadi Al-Buran itu kan yang di Gedawang itu. Kemudian yang di Surabaya itu dekat ITS itu sama ya. Kemudian diteliti oleh beliau, dicek darahnya dan seterusnya itu. Kemudian ketika saya tanya syaratnya Pak, ini harus ikhlas gitu ya. Menjalankan sholat lail harus ikhlas untuk meningkatkan daya imun gitu. Tapi karena kepeksa, karena kurang ikhlas ya, enggak gitu. Yang betul-betul ikhlas tulus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepaksa. Baik, jadi kemudian mutadzallina lahu bisujud wal qiyam, ya, merasa tawadhu atau rendah diri, rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, dalam keadaan menjalankan sujud dan qiyamul lail. Baik, berikutnya hadirin rahimakumullah, ini yang ketiga. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Ya, jadi yang ketiga ini adalah orang yang yaquluna, mereka berdoa, Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam, ya Allah ya Tuhan kami, isrif, palingkanlah, jauhkanlah, anna, diri kami ini, 'adzab jahannam, dari siksa neraka jahanam. Inna 'adzabaha kana gharama, sesungguhnya azab neraka jahanam itu adalah sangat-sangat gharaman, itu sangat pedih ya, yaitu sangat menakutkan ya, sangat jelek tempatnya itu. Baik, hadirin rahimakumullah, jadi ternyata kita ini tetap harus membiasakan doa untuk dijauhkan diri dari siksa api neraka.
Kalau kalimat tadi apalannya susah dan nggak apal, Rabbana srif anna adzab jahannam, kan ngapalnya susah. Minimal doa yang mengandung untuk dijauhkan dari siksa api neraka. Doa apa itu, Pak? Sapu jagat. Doa sapu jagat itu ada kalimat apa? Waqina adzab benar, jauhkanlah diriku ya Allah dari siksa api neraka. Jadi kita lihat doa sapu jagat itu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah ya Tuhanku, berilah kepadaku di dunia itu, yaitu yang namanya hasanah, kebaikan, kebahagiaan. Wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat ya Allah berilah yang namanya kebahagiaan pula. Yang nomor 3, waqina adzabannar, jauhkanlah diriku ya Allah yaitu dari siksa api neraka. Nah, kata-kata ini berarti sama dengan sifat di dalam ayat ini, yaitu ibadur rahman. Orang yang selalu minta berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari neraka jahanam, siksa neraka jahanam. Tetap berdoa, Pak. Kita harus berdoa. Kita ini sudah beramal baik, ya. Kita ini sudah menjalankan ibadah sholat, sudah berpuasa Senin Kamis, sudah bersedekah. Itu amal kebaikan. Tapi ingat, kita tetap harus berdoa. Ya, mohon pada Allah supaya kebaikan kita diterima di sisi Allah Ta'ala dan juga dijauhkan dari siksa api neraka. Nah, kita akan berdoa, karena kalau hanya amalan kita kemudian kita pakai menjadi apa, tameng untuk jauh dari siksa api neraka, iya kalau Allah ridho. Kalau Allah gak ridho, makanya bukti supaya kita bisa diridhoi oleh Allah Ta'ala yaitu kita dengan ketulus ikhlasan munajat kepada Allah supaya dijauhkan diri kita dari siksa api neraka. Kita harus berdoa, Pak. Berdoa, harus berdoa, ya. Makanya kalau dalam doa itu misalnya dalam Al-Quran dikatakan Rabbana taqabbal minna, ya Allah ya Rabbi, terimalah doaku ini, innaka antas sami'ud du'a, karena engkau adalah maha penerima tobat misalnya. Jadi artinya kita harus berdoa mohon pada Allah supaya apa yang kita lakukan itu diterima di sisi Allah Ta'ala, dan kemudian utamanya adalah dijauhkan dari siksa api neraka. Makanya kita pun tidak boleh kok, Bu, yang namanya PD istilahnya, sombong bahwa amal kita diterima oleh Allah. Belum tentu, Pak, ya. Karena boleh jadi kita ini melihat baik di dunia ini, ya, Allah ternyata melihat tidak baik, kan bisa jadi. Nah, itulah pentingnya kita ini tidak boleh merasa diri yang selalu apa namanya paling hebat, paling apa diterima amalnya. Belum tentu juga, ya. Belum tentu. Baik, ini yang ketiga. Jadi artinya biasakanlah kita ini berdoa, walaupun dalam ayat ini doanya Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzaba kana gharama. Tapi nggak apa kita baca, Pak, ya. Coba tirukan saya, Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Rabbana srif anna, ya. Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Rabbana srif anna, coba srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Ya, itu kalau mau pakai itu bagus, ya, sesuai dengan ayat ini. Tapi sebenarnya makna tersiratnya intinya adalah mohon dijauhkan dari siksa api neraka, dan itu adalah terdapat dalam apa, doa sapu jagat, insyaallah. Baik, Bapak sekalian yang saya hormati, ayat ini ditutup dia dengan kalimat inna saat mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya, ya, yang namanya neraka jahanam itu adalah saat mustaqarra wa muqaman, yaitu seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk daripada tempat menetap, ya toh. Jadi mustaqarran wa muqaman itu tempat menetap. Jadi di sini katakan bahwa walladzina hum majtihadihim fil ibadah yakhafuna Allah fa yad'una ayyanjiyahum min adzabi jahannam. Yaitu mereka orang yang dengan sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, yakhafuna Allah, takut kepada Allah, fa yad'unahu, dan kemudian berdoa kepada Allah, ayyanjiyahum, supaya diselamatkan diri mereka ini min adzabi jahannam, dari azab jahannam. Inna adzaba yulazimu sahibah. Sesungguhnya neraka jahanam itu selalu mengitari kepada ahlinya atau orang yang memang ditakdirkan untuk masuk neraka jahanam. Inna jahannama syarra qarar wal iqamah. Sesungguhnya jahanam adalah seburuk-buruk tempatnya dan seburuk-buruk tempat tinggal. Baik, Bapak yang saya hormati, ini harapan kita memang betul-betul dijauhkan dari api neraka. Yang berikutnya, Bapak sekalian yang saya hormati, ini yang keberapa berarti? 1, 2, 3, 4, ya. Yang keempat. Ini yang keempat ini. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama.
yaitu orang yang ketika berinfak, Pak, yaitu lam yusrifu, tidak berlebihan, walam yakturu, dan tidak bakhil, tidak pelit. Wa kana baina dzalika qamama, yaitu dia ini berinfak tapi dalam keadaan tengah-tengah, wasatiyah. Jadi artinya ketika berinfak tidak berlebihan gitu kan, tapi juga tidak bakhil, tidak medit, tidak pelit gitu kan. Harus memang betul-betul seikhlasnya dan betul-betul sesuai dengan kemampuannya. Nah ini, jadi ini yang kelima ini. Jadi kita kalau bersedekah, berinfak itu seperti itu ya. Ya jadi, tapi kalau kita lihat jalan catatan sejarah, kalau saya ceritakan sahabat yang menginfakkan sampai betul-betul semua harta yang dimilikinya siapa, Pak? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ketika ditanya itu, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Loh, saya itu cukup hanya Allah dan Rasulnya saja, cukup. Itu kalau tingkat kualitasnya seperti apa? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, tapi karena ayat ini untuk kita, Pak Sirmati, itu ternyata indah sekali. Tetap kita ini adalah ketika anfaku lam yusrifu, tidak berlebihan berinfak ya, kemudian tidak memperhatikan di belakang kita gitu ya, tapi juga walam yusrifu, tidak terlalu bakhil, tidak medit gitu kan, harus imbang, gitu kan. Makanya ketika sebagaimana sahabat Abu Bakar Siddiq, ya itu kualitas keimanan beliau seperti itu. Makanya kalau kita lihat dalam sejarah itu antara Abu Bakar Siddiq dengan siapa, Umar bin Khattab, itu kan bersaing dalam kebaikan. Tapi akhirnya pun ketika bersaing itu menang siapa? Selalu Abu Bakar Siddiq yang dominan, yang tadi masalah harta. Misalnya suatu ketika pernah itu pagi-pagi itu Rasulullah bertanya, ya, amal kebaikan yang harus dilakukan pagi ini, siapa pagi ini yang sudah menyantuni fakir miskin? Ternyata dari sahabat semuanya itu yang pertama kali siapa? Abu Bakar Siddiq gitu kan. Siapa yang lagi ibadah gitu? Iya, Abu Bakar Siddiq. Jadi semuanya diborong oleh siapa? Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Umar iri dalam kebaikan, Pak ya. Iri yang boleh itu kan ada dua ya. Ya Pak ya, iri dengki yang dibolehkan oleh Rasulullah itu ada dua ya. Satu, yaitu iri sama orang yang berbuat kebaikan tadi itu. Yang kedua adalah iri dalam hal orang yang selalu baca Al-Quran atau apa ya itu ya. Jadi intinya ini dibolehkan, tapi kalau iri yang selain itu tidak boleh, gitu ya. Baik, bahasanya saya hormati, jadi ini menurut saya malam hari ini sampai sini dulu, nanti kita lanjut di ayat yang berikutnya. Yang jelas yang tadi yang kelima saya katakan, kita ini berlatih mempunyai akhlak yang mulia, yaitu bagaimana kalau berinfak, bersedekah, ya betul-betul sesuai dengan kemampuan kita, tidak berlebihan, tapi juga tidak bakhil, ya. Dan kita yakin ternyata sedekah yang ada betul-betul kembalinya kepada diri kita, insya Allah. Baik Bapak, saudara-saudara Ibu yang saya hormati, saya kira sampai di sini pertemuan kita pada malam hari ini, yang insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.